Ya, selamat pagi untuk kelas KAP 18.1 ya. Ini di absensi akad ya, sudah saya aktifkan. Terus untuk yang di YouTube ini belum ada yang hadir. Ya, saya tunggu dulu. Coba kalau sudah selesai absensi akad ini ya, karena di streamingnya belum ada. Oh ini ya, terima kasih, selamat pagi Mbak Nurul, Mas Satria ya, selamat pagi. Mana yang lain akan saya mulai ya, soalnya ini materi terakhir kita minggu depan, sudah minggu tenang. Hari ini materi terakhir dengan mata kuliah di anggaran perusahaan, materinya BEP ya. Jadi anggaran perusahaan juga ada BEP ya, break even point ya. Saya tunggu dulu yang lainnya ya.
Ada lagi ini yang datang, Mbak Safira, Mbak Sinta, ya. Saya mulai ya, ini ya, sambil nunggu yang lain. Pengertian, mungkin kalau dulu kita sudah pernah belajar di manajemen ya, akuntansi manajemen mengenai BEP ya. Break even point merupakan suatu tingkat penjualan yang tidak menghasilkan keuntungan tapi juga tidak menderita rugi ya, berarti impas. Penentuan BEP dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti biaya variabel, biaya tetap, harga jual, volume penjualan. Ya, itu salah satunya. Nah, untuk menentukan tingkat break even point ya, bisa Anda baca dulu itu di slide 3. Jadi break even point digunakan sebagai alat bantu anggaran ya. Nanti di sini perusahaan bisa menganggarkan kalau di titik ini tidak untung tidak rugi ya, maka dia harus mampu menjual berapa yang diinginkan perusahaan supaya laba. Nah, ini untuk uji coba. Dengan cara ini break even point dicari dengan memperhitungkan beberapa tingkat penjualan dan masing-masing tingkat penjualan itu memperoleh laba atau rugi ya. Ada tabel untuk penentuan BEP, diketahui ya volume penjualan ada 100, 150, 200 dan 300. Diketahui labanya itu min ya, kalau dalam kurung min 500 min 100. Terus kalau penjualannya 200 laba 150.000, kalau penjualannya 300 unit laba 250.000 ya. Nah, perhatikan di sini untuk tingkat BEP berada pada penjualan antara 150 dan 200 ya. Ini. Sekarang untuk grafiknya, cara ini juga akan digambarkan di mana garis TL ya. Total review atau total pendapatan ya. Jadi TR itu total pendapatan. Anda lihat TR itu dari ujung ya, ujung bawah itu yang di segi siku-siku persis sampai ke atasnya tapi serong ya itu. Dan garis TC adalah biaya ya, RP itu kan menunjukkan RP, garis TC adalah biaya. Pada grafik 2 salib sumbu ya, salib sumbu titik potong antara dua garis TR dan TC merupakan break even point ya. Jadi nanti BEP unit dan BEP rupiah berapa, terus titiknya itu, titik potongnya itu ya. Jadi di sini ini BEP, ini BEP unit, ini BEP rupiah. Nah ini ya, ini yang titik potong ini ya, ini titik potongnya. Nah, itu adalah BEP-nya. Kalau ke bawah rugi, kalau ke atas laba. Nah, itu mudah ya. Nah, ini sekali lagi Anda perhatikan dulu ya untuk grafiknya.
Ya, saya ulang lagi untuk yang grafiknya. Sebentar saya cek dulu ada yang nambah. Oh, ini Mbak Sinta baru hadir ya. Ya, yang lainnya segera absen ya. Ini saya menerangkan karena ini nanti masuk di tes ya, ujian akhir. Nah, jadi kalau ada titik itu pertemuan itu adalah titik BP. Jadi perusahaan tidak laba, tidak rugi. Kalau penjualannya di bawah titik tadi rugi, kalau penjualannya di atas laba ya. Ini untuk formulanya BEP rumusnya TVC dibagi 1 kurangi ya tadi TFC ya, ini TVC bagi penjualan. Terus BEP dalam unit, TFC dibagi H bagi U dikurangi VC bagi O ya. Ini penjualan itu didapat dari unit kali harga per unit ya. Gampangnya saya jualan sepatu, harga sepatu 100.000, lakunya 10 ya, berarti 100 kali 10 ya, penjualannya 1 juta. Nah itu, ini kalau ada contoh lebih mudah ya. Jadi ada rumusnya H dibagi U sama dengan harga per unit, VC bagi U sama dengan dibagi variabel cost ya. Contoh, memperjelas bagaimana menentukan tingkat BEP. Diketahui anggaran penjualan tahun 2003 sebesar 1.000 per unit ya, per 1.000 unit, harga per unitnya 7.000. Anggaran biaya produksi untuk 1.000 unit, tadi kan memproduksinya 1.000 unit. Diketahui material variabel 2.000 per unit, tenaga kerja langsung variabel 1.000 per unit. BOP tetap 500.000, BOP variabel 1.500.000. Anggaran biaya non produksi untuk 1.000 unit itu diketahui variabelnya 500, tetapnya 500.000 ya. Nah, sekarang untuk menentukan besarnya tingkat BEP, di sini untuk tingkat produksi dan non produksi di jumlah tadi ya, tingkat produksi 500, non produksi 500. Untuk yang variabel ini toh, variabel 500 ya. Nah, sekarang itu kan ada variabel dan tetap ya 500, 1 juta. Sedangkan untuk VC produksi dan VC non produksi 4,5 sama 500 ya. 4,5 ini sama ini 500, maka ketemunya 5.000. Nah, per unit berarti 5.000 dibagi 1.000 ya. Maaf, 5 juta bagi 1.000 tadi kan produksinya 1.000 unit, maka ketemu harga per unitnya 5.000 ya. Harga per unitnya 5.000. Maka total penjualan tadi diketahui 1.000 kali 7.000, ketemunya 7 juta. Nah, BEP-nya berapa? 1 juta dibagi 1 dikurangi 5 juta bagi 7 juta. Maka BEP 3.500.000, BEP unit 500 ya. Ini sudah masuk rumusnya. Nah, apa artinya ini? Coba ada yang bisa apa artinya BEP 500? Itu aja. BEP dalam unit 500 itu yang saya tanyakan. Apa artinya? Ayo. Apa artinya? Ada yang bisa? Nah, artinya
kalau perusahaan ini terjual barangnya 500 barang, maka perusahaan ya tidak laba, tidak rugi, maka dia harus bisa menjual di atas 500 ya. Nah ini perhitungan laba rugi. Kalau penjualannya 500 kali 7.000 kan 3.500.000, sedangkan biaya variabelnya 500 kali 5.000 2.500.000, maka kontribusinya 1 juta ya, dikurangi biaya tetapnya 1 juta, maka labanya 0 ya ini. Nah ini ya, jadi sambil nunggu yang lain, ini kok baru sedikit ya yang datang ya. Ini akan saya lanjut nanti sambil nunggu yang lain. Coba di slide 10 dibaca dulu ya. Nah sekarang untuk
margin of safety ini adalah batas penurunan penjualan yang diperbolehkan. Ya, jadi contohnya tadi kalau BEP-nya di grafik tadi ya. Nah, ini BEP titik BEP ya. Diketahui BEP tadi kan 500. Maka kalau 500 kan titiknya impuls ya, tidak laba tidak rugi. Tapi di titik mana itu masih bisa aman. Ya, jadi perusahaan masih bisa aman. Itu namanya margin of safety. Rumusnya rencana penjualannya berapa dikurangi BP bagi rencana penjualan kali 100%. Tadi diketahui rencana penjualannya 1000 unit dikurangi 500-nya BP tadi dibagi 1000, maka ketemu 50%. Nah, artinya 50% ini penurunan penjualan tidak boleh melebihi 50%. Jika melebihi maka akan menderita rugi ya. Ini perubahan biaya harga jual. Nah, contoh kenaikan biaya-biaya produksi dan non produksi akan berpengaruh pada tingkat BEP ya. Kenaikan biaya akan mengakibatkan tingkat BEP semakin besar dan untuk mencapai laba tersebut memerlukan unit penjualan. Contoh kenaikan biaya tetap, maka rumusnya adalah TFC ditambah kenaikannya berapa dibagi 1 dikurangi TVC bagi penjualan. Untuk kenaikan biaya variabel BEP dalam rupiah, TFC dibagi 1 dikurangi TVC tambah kenaikan bagi penjualan. Ya, ini. Untuk perubahan harga jual di sini ya rumusnya TFC dibagi 1 dikurangi TFC bagi penjualan tambah kenaikan ya. Untuk volume juga ini rumusnya sudah ada. Untuk BEP nya TFC dibagi 1 dikurangi TVC ditambah kenaikan bagi penjualan tambah kenaikan ya ini. Nah, di sini ada contoh ada tugas ya. Makalah anggaran perusahaan minim 10 lembar, ada teori, ada contoh teori. Jadi nanti pada saat minggu tenang ini boleh Anda kerjakan ya, tugas ujian akhir Anda buat makalah mengenai anggaran perusahaan minim 10 lembar, ada teori dan ada contoh soal ya ini. Nanti tapi dikumpulkan sebentar ya, maksud saya kalau dikumpulkan bisa Anda print, nanti dikumpulkan lewat admin 304 saja. Soalnya saya kan kadang ke sana, biasanya tuh banyak admin memberitahu saya, jadi nanti bisa Anda print ya, tapi tidak usah kasih cover macam-macam, sudah Anda print, Anda jepret, yang penting depannya ada nama, ada mata kuliah ya, itu Anda kasih judul tugas anggaran, tugas UAS anggaran perusahaan ya, minim 10 lembar, dikumpulkan pada saat UAS ya, jadi 2 minggu lagi pada saat Anda UAS itu hari Jumat, yaitu Anda bisa kumpulkan Anda kumpulkannya hari Kamis ya, paling lambat Kamis sebelum UAS. UASnya kan hari Jumat, hari Kamis siang saya tunggu di sana ya. Mengumpulkannya sebelumnya enggak masalah, tapi yang paling lambat pengumpulan hari Kamis siang. Nanti hari Kamis siang saya ke Stekom di 304 ya, yang depan ada di situ, nanti bisa Anda titipkan admin ya. Jadi ini saya lihat dulu untuk tanggalnya. Tanggal ini kan Jumat ya, Jumat tanggal 2, ini tanggal 9, tanggal 16 berarti tanggal 15 ya, dikumpulkan tanggal 15 paling lambat ya, paling lambat dikumpulkan tanggal 15 siang, soalnya nanti tanggal 15 saya ambil ya nih. Nah, di sini juga ada contoh soal ini. Anda nanti untuk contoh soal buat sendiri boleh, mau download juga boleh, terserah ya. Ini ada contoh soal memperjelas bagaimana menentukan tingkat break even. Penjualannya 3.000
per unitnya 10.000. Diketahui material variabel 4.000 per unit, tenaga kerja langsung variabel 2.000, BOP tetap 2 juta, BOP variabel 4 juta, anggaran non produksi variabel 2 juta, tetap 2 juta. Nah, tinggal Anda masukkan ya. Untuk produksi ya, FC produksi, FC non produksi total 4 juta. Sedangkan TVC untuk VC produksi 4,5, VC non produksi 2 juta, ketemu 5 juta. Nah, 5 juta dibagi ini ya, jadi biar ketemunya per unitnya 5.000 ya. Nah, anggaran biaya non produksi untuk 1.000 ya, 1.000 unit. Ini maaf, ini bukan 3.000, ini berarti ini sebesar 1.000 ya. Nah, 1.000 unit, per unitnya 10.000 ya ini. Nah, ini anggaran biaya non produksi untuk 1.000 unit. Maka di sini 5 juta bagi 1.000 ketemunya 5.000. Total penjualan ya sudah mudah, tinggal 3.000 kali 10.000 ya. Total penjualan tadi penjualannya berapa di sini, maaf. Bentar. Ini 3.000, sebentar. Oh benar, ini 3.000 ya. Ini 3.000 dan si anggaran biaya non produksi untuk 3.000 ya. Anggaran non biaya produksi untuk 3.000 unit. Nah, ini diketahui. Nah, nanti tinggal Anda masukkan ya, non produksinya ini kan ada 2.000 untuk yang variabelnya. Nah, nanti Anda nyari yang ini ya, ketemunya 4,5 ya ini. Coba nanti kalau ini ada yang salah Anda koreksi lagi ya. Untuk yang slide 15 kalau ada yang salah Anda koreksi lagi. Soalnya di sini total penjualannya ini 10.000 ya. Ini kan 10.000, ini kan 3.000 unit. Di sini 3.000 unit kali 10.000 ya, ini. Nah, ini ya, jadi nanti untuk bahan ujiannya ya akan saya beritahu. Ini kok yang datang baru sedikit ini ya. Jadi untuk bahan ujiannya kemarin ini materi terakhir ya, BP ya. Sebentar saya lihat untuk materinya yang untuk ujian ini ya. Nah, ini ada kebijakan gelombang moderat ini ya untuk anggaran perusahaannya. Soal sebentar, ini berarti tenaga kerja langsung. Nah, ini ya, Anda catat ya, bahannya mulai dari anggaran perusahaan ini yang di bab 6 ya, bab 6. Kalau bab 7 itu hanya keterangan aja mengenai BOP, nggak usah, jadi 6 dan 8 ya. Sebentar, yang 6 sama 8. Yang 5 itu masuk. Sebentar, tak buka dulu ya untuk kelas Anda ya. Halo, perhatikan di ini grup kelas anggaran itu mulai bab 5 ya. Jadi nanti bisa Anda lihat lagi
mata kuliahnya yang mulai ini materinya untuk bahan ujian bab 5, 6, 8, 7 tidak ya. Saya tuliskan nanti di sini ya. Nah, perhatikan nanti untuk di kelas di grup kelas anggaran sudah saya tuliskan bahan ujian bab 5, 6, 8 dan untuk mengumpulkan tugas dikumpulkan paling lambat Kamis siang tanggal 15 ya ini. Ya, sampai di sini ada yang belum jelas bisa Anda tanyakan. Kalau belum jelas nanti boleh ke lewat WA ya, seperti biasa di grup ini, grup kelas anggaran perusahaan ya. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan dengan pakai masker, jaga jarak ya, cuci tangan. Jangan usahakan jangan di tempat yang banyak orang atau berkerumun ya, itu hindari. Ya sudah, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Selamat siang, sampai ketemu 2 minggu lagi di UAS ya, ujian akhir semester. Terima kasih.